Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fiona Violita. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang software. Apa sih software itu? Pengertian software sendiri yaitu perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna komputer dengan perangkat keras. Perangkat lunak atau software ini juga disebut sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Jadi, setiap software dibuat sesuai dengan fungsinya masing-masing yang tugasnya seperti menghitung dan mengolah sekumpulan angka, membuat dokumen surat, laporan, makalah, dan mengolah gambar, serta untuk presentasi. Jadi perangkat lunak dikategorikan dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem operasi, yang kedua perangkat lunak bahasa pemrograman, yang ketiga perangkat lunak aplikasi, dan yang keempat perangkat lunak menangani kinerja komputer. Saya akan menjelaskan bagian pertama dari perangkat lunak tersebut, yaitu perangkat lunak sistem operasi atau operational system. Jadi perangkat lunak komputer yang ini bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi. Jenis-jenis operasinya yaitu yang pertama DOS atau Dock Operation System. Adalah operasi berbasis teks yang mengeluarkan Microsoft sebelum Windows pada dekade tahun 1980-an untuk fasilitas booting komputer dan menjalankan beberapa aplikasi software, misalnya WordStar atau WS dan Lotus. Selanjutnya yaitu Windows. Microsoft Windows atau Windows dikembangkan oleh Microsoft yang didirikan pada 26 November 1975 oleh Bill Gates, menggunakan interaksi antarmuka dengan pengguna yang berbasis grafik. Versi pertama Windows 1.0 dirilis pada 20 November 1985. Perkembangan Windows terus dikembangkan. Windows 2.1, Windows 3. IBM OS atau Windows 3.1, Windows NT. Yang selanjutnya yaitu Unix. Unix adalah sistem operasi tertua yang dibuat pertama kali tahun 1969 untuk keperluan jaringan komputer sebagai workstation atau server atau sistem yang menyediakan pelayanan pada jaringan. Nama Unix berasal dari kata UNICS atau Uniplex Information and Computing System yang dicetuskan oleh Brian Kernighan tahun 1970. Selanjutnya yaitu Linux. Linux adalah sebuah program open source yang gratis di bawah lisensi GNU, yang merupakan turunan dari Unix dan dapat dijalankan pada berbagai macam platform perangkat keras mulai dari Intel hingga prosesor RISC. Linux dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Selanjutnya yaitu ada MacOS. MacOS adalah singkatan dari Macintosh Operating System. Adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Corporation, didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Macintosh diperkenalkan pertama kali pada bulan Januari 1984 lewat iklan Super Bowl yang fenomenal. Macintosh adalah komputer pertama yang memperkenalkan sistem antarmuka grafis atau GUI. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari perangkat lunak lainnya, yaitu perangkat lunak sistem operasi atau operation system. Jadi apa sih perangkat lunak bahasa pemrograman?
Jadi, perangkat lunak bahasa pemrograman ini digunakan untuk membuat, menyusun serangkaian instruksi tertentu dan menerjemahkannya dalam bahasa mesin untuk dijalankan oleh sistem komputer. Berikutnya, bahasa pemrograman ini dikelompokkan dalam kategori bahasa mesin tingkat rendah atau low level language. Yang kedua yaitu bahasa mesin tingkat sedang. Yang ketiga bahasa mesin tingkat tinggi. Dan yang terakhir adalah bahasa website. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian perangkat lunak lainnya, yaitu perangkat lunak penanganan kinerja atau utility. Apa sih fungsinya perangkat lunak penanganan kinerja ini? Fungsinya yaitu untuk mendukung dan meningkatkan program-program dalam sebuah sistem komputer agar kinerja komputer semakin maksimal. Utility internal software yang dimiliki oleh sistem operasi dapat digunakan dan tidak dimiliki oleh sistem operasi Windows, antivirus, Avira, MVIS, dan Norton. Beberapa contoh berikut yang dapat menjadikan contoh dari perangkat lunak penanganan kinerja, yaitu yang pertama ada CD atau DVD, yang kedua Connectify atau Bluetooth atau Wi-Fi. Selanjutnya ada kompres data, WinRAR, WinZip, TinyPic. Selanjutnya ada Cleaning System Cleaner, Kingsoft, Chapter, and ChatClean. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.